Bu? Ya, maaf saya potong. Suaramu ini kadang pelan, kadang kedengeran gitu. Iya Bu, soalnya jaringan di Pakai sini headset? kurang. Oh, pakai headset nggak? Pakai handset kok Bu. Pakai. Oh, ya udah. Lanjut deh. Aktifkan video ya, Lidiana. Ya, Bu. Ketiga, exit price. Selling price tidak konsisten dengan physical capital. Exit price adalah jenis dari opportunity cost yang mengukur pengorbanan dari menahan aktiva daripada biaya yang diperkirakan untuk menggantinya. Sementara itu, peliharaan modal fisik didasarkan pada konsep bukan likuidasi. Next. Ya, diskon present value. Menurut konsep ini, present value dari arus kas masa depan yang diharapkan akan aktiva atau pelunasan kewajiban adalah nilai relevan dari aktiva atau kewajiban yang seharusnya diungkapkan dalam neraca. Dalam metode ini, pendapatan sama dengan perbedaan antara present value aktiva bersih pada akhir periode dan present value pada awal periode. Tidak termasuk pengaruh dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Income sama dengan present value net asset akhir kurang present value net asset akhir. Next. Kelebihan diskon present value dipandang sebagai pengukuran penghentian yang tepat dari kekayaan. Proses pengukuran ini sama dengan konsep ekonomi dari penghasilan karena B mungkin yang paling mendekati nilai aktual dari aktiva yang digunakan. Seluruh aktivitas diasumsikan diperoleh untuk mendapatkan jasa masa depan yang potensial bagi perusahaan. Kelemahan diskon present value adalah pengukuran ini hanya relevan dalam kegunaan neraca, memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva untuk menghasilkan penghasilan yang masa depan. Selanjutnya. SFAC nomor 7, using cash flow measurement and present value measurement in accounting. Konsekuensi dari pengukuran penghasilan menurut DPV dianggap konsisten dengan capital maintenance konsep. Bahkan DPV mendapat dukungan tambahan dari FASB dengan terbitnya SFAC nomor 7. Walaupun Lidiana suaranya nggak dengar. yang pertama, konsep ini bergantung pada estimasi arus kas masa depan menurut periode waktu, sehingga jumlah arus kas yang akan dihasilkan di masa depan dan waktu arus kas ini harus ditentukan. Yang kedua, pemilihan tingkat suku bunga yang tepat. Tingkat suku bunga akan menjadi tingkat internal pengembalian aktiva. Yang ketiga, aktiva persetujuan tidak saling berhubungan, sedangkan penghasilan dihasilkan dari kombinasi penggunaan sumber daya perusahaan. Next. Current value and the historical accounting model. Meskipun model akuntansi saat ini menyandarkan diri pada biaya perolehan, pernyataan baru-baru ini dan memo diskusi yang diterbitkan FASB mengindikasikan langkah menuju penyediaan informasi nilai sekarang yang lebih banyak. Yang pertama, SFAS nomor 33. Diamandemen guna menentukan acuan untuk pelaporan informasi biaya sekarang tambahan untuk aktiva moneter tertentu. Kedua, SFAS nomor 114 dan 115 mengharuskan investasi dalam instrumen finansial tertentu dilaporkan pada nilai wajar dan perusahaan mengungkapkan informasi nilai pasar tambahan. Yang ketiga, SFAS nomor 105 dan 107. Yang keempat, SFAS nomor 157 fair value measurement yang secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana menghitung perubahan dalam nilai wajar.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ayub. Pengakuan pendapatan. Definisi pendapatan. Pengakuan pendapatan menjadi sangat penting dan krusial dalam pengakuan performa entitas Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK telah membuat sebuah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK tentang pendapatan yang tertuang dalam PSAK 23. PSAK 23 ini membahas mengenai pendapatan yang diadopsi dari International Accounting Standard 18 atau IAS 18. Menurut PSAK 25, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dengan pengertian di atas, maka perusahaan tidak boleh mencatat pajak yang dipotong dari pihak lain sebagai pendapatan walaupun pajak merupakan kas masuk ke perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak sebagai agen atau bukan orang yang sebenarnya dari sebuah transaksi tidak boleh mengakui kas yang masuk sebagai pendapatannya, namun hanya mengakui komisi sebagai pendapatannya. Next. B. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas pendapatan. Dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat konversi atau siap tukar menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Pendapatan dianggap dihasilkan atau earned apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Next. Zepani. C. Sumber pendapatan. Secara umum, perusahaan dapat memperoleh pendapatan atau arus kas masuk melalui 3 cara, yaitu yang pertama penjualan barang, termasuk barang dagangan dan aset spesifik. Penjualan barang hanya dapat diakui apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas sudah mentransfer seluruh resiko atas barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan normal apabila barang tersebut masih dimiliki oleh entitas. Dengan kata lain, entitas tidak lagi memiliki pengendalian efektif atas barang tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi dari transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima, biaya-biaya yang terjadi terkait transaksi tersebut dapat diukur dengan andal atau dapat dipertanggungjawabkan. Next. Ada beberapa metode pengakuan pendapatan dalam perusahaan yang secara umum dipraktikkan, yaitu yang pertama, pendapatan diakui pada saat penjualan. Bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, saat penjualan merupakan saat yang paling umum digunakan sebagai titik waktu pengakuan pendapatan. Dapat juga dikatakan bahwa pendapatan diakui pada saat realisasi karena realisasi ditandai dengan telah terjadinya transaksi pertukaran produk atau jasa perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Misalnya yang terjadi pada saat terjadinya piutang dagang. Yang kedua, pendapatan diakui pada saat produksi selesai.
Pengakuan pendapatan pada saat kegiatan produksi telah selesai dimungkinkan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, harga jual produk yang dihasilkan dapat ditentukan secara tepat. Yang kedua, tidak diperlukannya kegiatan dan biaya pemasaran yang berarti untuk memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditentukan. Yang keempat, satuan-satuan persediaan dapat ditukar. Next. Zepani. Oke. Yang ketiga, pendapatan diakui secara proporsional dengan penyelesaian. Proses pengakuan pendapatan secara proporsional dengan proses produksi mengharuskan adanya penaksiran persentase. Penaksiran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan berdasarkan persentase beban. Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan beban yang telah dibebankan dengan taksiran total beban untuk menyelesaikan produk yang bersangkutan. Kedua, pendekatan berdasarkan penyelesaian fisik persentase. Penyelesaian fisik didasarkan pada penaksiran yang dilakukan oleh ahlinya, di mana sebagai akuntan atau manajemen dapat meminta bantuan dari pihak lain seperti insinyur atau arsitek dalam proyek konstruksi untuk menaksirkan penyelesaian pekerjaan. Next. Yang keempat, pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam rantai kegiatan sebelumnya dianggap realisasi pendapatan belum sampai pada tahapan yang substansial. Ada dua cara pengakuan pendapatan dalam periode akuntansi, yaitu yang pertama, dasar tunai, cash basis. Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana kas diterima atau dibayar. Sederhananya, metode kas merupakan metode pengakuan pendapatan yang dilakukan apabila kas telah diterima. Yang kedua, dasar aktual basis. Pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Metode ini merupakan metode yang paling mendasar, sehingga sepanjang ketentuan-ketentuan dasar tersebut telah terpenuhi, maka suatu pendapatan sudah boleh diakui. Next. Masalah pengakuan pendapatan. Pada penjelasan sebelumnya, konsep pendapatan hingga saat ini sulit dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi. Hal ini disebabkan pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu, dan waktu pendapatan harus dilaporkan. Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar akuntansi, terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan. Hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu, bagi perusahaan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk tim yang sudah mempresentasikan ya dengan baik untuk materi pada siang hari ini. Sebelum saya menjelaskan untuk materi berikutnya ya, kita buka terminnya satu sesi saja, 3 orang penanya. Silakan siapa yang mau bertanya ataupun juga mau memberikan masukan boleh. Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh, Saya mau bertanya, Bu. ada 5 ya, sudah 5 aja deh.
Michael, Aaron, Laura, Jeremy, Jessica ya. Jadi 5 siswa ya, mahasiswa ya. Silakan tim yang tadi mempresentasikan tetap masih di share screen ya PPT-nya. Tambahkan dulu add slide di halaman terakhirnya. Tetap ditambahkan halaman terakhirnya. Ya, tambahkan slide-nya. Jadi ada 5 ya mahasiswa, Michael, Aaron, Laura, Jeremy, Jessica ya. Nanti tulis namanya dan pertanyaannya. Oke, kesempatan pertama Michael, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya dari perwakilan 10 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Menurut kelompok, apakah pendapatan dan keuntungan itu sama? Jika kelompok menyatakan sama, berikan contohnya pada saat kapan pendapatan dan keuntungan itu dinyatakan sama. Terima kasih. Ya, silakan diketik. Stefani, pertanyaan dari Michael. Boleh diulang nggak Bu? Tadi di saya mereka putus-putus Bu. Katanya pertanyaan dan keuntungan itu sama atau tidak aja. Kalau misalkan sama, berikan contohnya. Dengan Aaron, baru kemudian Laura, yang ketiga, keempat Jeremia, kelima Jessica. Silakan. Iya, terima kasih kelompok atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, kelompok tadi menjelaskan mengenai salah satunya prinsip pengakuan pendapatan yang saya lihat dari PowerPoint yang telah dibagikan ya. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok, apa sih yang membedakan untung dengan pendapatan dan apakah perbedaan tersebut cukup penting? Apa sih yang membedakan untung dengan pendapatan dan apakah perbedaan tersebut cukup penting menurut kelompok? Maaf, Aaron, itu pertanyaannya kayaknya sama aja sama pertanyaan Michael deh. Kenapa? Boleh diulangi? Pertanyaannya kayaknya sama kayak pertanyaan Michael yang tadi. Apakah keuntungan atau pendapatan itu sama gitu. Terkan jelasin juga. Kayaknya sama gitu intinya. Apa pertanyaannya? Bisa diganti?
kan pertanyaan Mikael, apa keuntungan dan pendapatan itu sama? Kan dia punya pertanyaan kan, apakah kedua itu sama? Terus pertanyaan saya, apa yang membedakan untung dengan pendapatan? Yang sama ya? Kalau salahnya Iya, beda. sama sih itu intinya. Sama. Oh ya udah deh, sama aja kayak Mikael, ya udah itu aja. Ya, maaf Aaron, bisa diganti pertanyaannya. Oh ya itu ya next dulu ya. Lanjut. Oke. Oke, lanjut dulu. Laura, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin bisa ke slide discounted present value ya. Di slide awal-awal, di slide 6 mungkin ya. Boleh dibantu kelompok? Giovanni, coba slide 6 katanya. Yang discounted present value. Yang 15. Slide 15 kayaknya. Oke, di sini Oke, setelah saya baca lagi, tadi saya kan lebih fokus kepada rumusnya nih. Yang saya tahu sendiri dari rumusnya ini sedikit rancu ya. Tapi setelah saya baca lagi di penjelasan masuk, cuman pada saat penjelasan tadi saya terfokus ke rumusnya sih. Karena saya rasa rumusnya kurang tepat. Gitu. Seperti itu teman-teman. Karena emang yang saya tahu kan sesuai dengan penjelasan nih. Kalau income, kalau discounted present value itu ya dari net present value dari net aset akhir kurang awal kayak gitu. Mungkin lebih ke ini aja kali ya untuk bantu ya sepertinya lebih ya seperti itu. Ya benar. Atau mungkin bukan income kali ya, lebih ke oh ya, bisa ya. Discounted present value-nya atau seperti apa gitu mungkin bisa teman-teman bantu, lebih tepatnya sepertinya discounted present value deh. Atau memang income, mungkin teman-teman bisa bantu menjelaskan ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Laura. Baik, selanjutnya Jeremy. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kelompok atas waktu dan kesempatannya. Bisa ke slide current value accounting nggak?
Kayaknya di awal-awal deh, pada saat Ruth bicara itu. Slide 9, Jeff. Sepertinya. Nah, itu. Di nomor 1, entry price or replacement cost. Di situ kan saya ingin menanyakan pernyataan, saat kapasitas produk diukur menggunakan replacement cost, maka aktiva dinyatakan dengan biaya untuk mengganti aktiva tersebut. Baik, mohon maaf, jaringan saya ulangi kembali. Saat kapasitas produksi diukur menggunakan replacement cost, maka aktiva dinyatakan dengan biaya untuk mengganti aktiva tersebut dengan aktiva serupa sesuai kondisi serupa. Untuk kelompok bisa dijelaskan nggak maksud dari pernyataan ini bagaimana gitu? Konsepnya gimana? Itu sih. Terima kasih. Boleh diulang di Remi pertanyaannya, soalnya jaringannya lagi hancur. Apakah kelompok sudah paham? Mungkin bisa diulangin, Jeremy, pertanyaannya. Oke, baik. Jadi pada pertanyaan tadi kan bisa dijelaskan kelompok nggak konsep dari pernyataan itu bagaimana? Baik, silakan pertanyaan dari Jessica. Terima kasih, Bu. Di sini saya mau nanya, itu kan di slide 25 itu ada tentang masalah pengakuan pendapatan. Saya mau nanya kalau misalnya contoh masalah pengakuan pendapatan itu yang saat ini sedang terjadi itu apa ya? Terus kayak cara mengatasi atau mencegahnya agar tidak terjadi masalah pengakuan pendapatan itu bagaimana? Terima kasih. Baik, Aaron gimana, Ron? Iya, udah. Ini pertanyaan saya. Ya, pertanyaannya apa, Ron? Apakah suara saya terdengar? Ya, terima kasih kelompok. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok, selain sebagai kenaikan aset, mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban? Saya ulangi, selain sebagai kenaikan aset, mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban?
Terima kasih. Ya. Baik, kalau begitu ya. Silakan tim untuk berdiskusi atau mau langsung dijawab. Tim perlu waktu berdiskusi atau langsung menjawab? Bagaimana? Saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan Michael ya, tentang apakah keuntungan dan pendapatan itu sama. Pendapatan sama keuntungan itu beda. Jadi kalau pendapatan itu misalkan kayak hasil dari penjualan usaha gitu. Kalau misalkan keuntungan itu pendapatan yang udah dikurangin sama beban operasi gitu. Jadi keuntungan itu kan nanti misalkan pendapatan dikurangin beban-beban tuh, nanti hasilnya baru laba atau rugi. Begitu Michael. Apakah bisa diterima Michael? Coba kelompok ulangi, nggak dengar dari putus-putus. Ruth, aktifkan video, Ruth. Iya Bu, kalau saya aktifin video kadang jadi sinyalnya ini Bu, terganggu. Bisa kok, coba aja, bisa. Aduh. Ya. Nggak ngaruh itu. Tadi kan pertanyaan Michael, apakah keuntungan dan pendapatan itu sama? Pendapatan dan keuntungan itu berbeda. Kalau pendapatan itu misalkan kayak hasil kotor dari usaha gitu. Nah, kalau keuntungan itu pendapatan yang sudah dikurangi dari beban-beban operasi. Jadi kan hasilnya nanti laba atau rugi. Gitu, Michael. Apakah bisa diterima? Tadi kelompok bilang pendapatan hasil kotor dari usaha. Iya, hasil dari penjualan gitu. Jadi belum dikurangi sama beban-beban operasi. Oke, makasih kelompok. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Aaron. Pertanyaannya, selain sebagai kenaikan aset, mengapa pendapatan juga didefinisikan sebagai penurunan kewajiban? Hal itu terjadi bila suatu entitas mengalami kenaikan aset, misalkan menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Penerima ini bukan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Jadi, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan tangguhan yang statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa pengiriman barang atau pelaksanaan jasa dan akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan.
Kejadian pengiriman barang mengubah kewajiban menjadi pendapatan. Jadi pendapatan dapat didefinisikan sebagai penurunan kewajiban. Gimana Saudara Ar? Oke, terima kasih Lidiana. Ya, jadi sudah 2 ya. Yang dari Michael dengan yang Aaron. Oke, pertanyaan Laura, Jeremy, dan Jessica. Silakan tim dulu, anggota kelompok ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Laura, Jeremy, dan Jessica. Yang sudah menjawab itu adalah Ruth dan Lidiana ya. Silakan Ayub, Zevani, jawab yang mana? Ayub Patrickson, Zevani. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jessica ya Bu, tentang contoh masalah pengakuan pendapatan dan cara mengakuinya. Dan di sini kan dijelaskan kan beberapa dari para ahli menjelaskan gimana sih aja pernah contoh-contoh dari masalah pengakuan pendapatan. Yang pertama yang paling simpel saat laporan ke pajak gitu loh, langsung sesimpel itu deh. Karena kan banyak perusahaan atau usaha dagang yang menjalankan usaha mereka tuh dengan lupa untuk melaporkannya ke bagian pajak gitu. Nah disitulah ada kondisi di mana mereka jadi bingung gitu loh untuk membagi gitu bagaimana tentang PPh 21-nya, bagaimana mereka tentang menggaji karyawannya, lain-lain. Jadi itu bakal berantakan. Nah itulah salah satu contoh paling simpel tentang masalah pengakuan pendapatan dan bagaimana cara mengatasinya.
Pertama, yang pasti kalau untuk masalah pajak dia harus mengerti gitu loh, apa sih yang diinginkan dengan pajaknya itu, misalnya tentang pelaporannya, berapa NPWP-nya, dia harus rajin-rajin ke kantor direktorat untuk menanyakan hal-hal mengenai tentang usaha dan apa kewajibannya yang akan dibayar. Seperti itu ya sih, Kak. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya contoh lebih simpel lagi, mungkin mau ditambahkan. Oke, baik. Oke, Jessica ya. Iya, Ibu. Ya, silakan Ayub mau menjawab yang mana? Pertanyaan yang mana, Ayub? Ayub Patrickson. Ayub, masih di Teams, Ayub? Iya, sebentar Bu. Lagi dicari. Oke, sambil menunggu temannya Ayub, saya ada upload di Google Classroom ya untuk materi berikutnya untuk tambahan yang wajib dipelajari oleh mahasiswa dalam mata kuliah teori akuntansi ya. Sudah saya upload di Google Classroom, nanti dibaca-baca ya bahannya, karena setiap bahan yang saya kasih itu merupakan bagian dari kisi-kisi ujian tengah semester. Dipelajari, kemudian juga di Google Classroom sudah saya upload untuk tugas pertemuan 3. Jadi tugas pertemuan 2 yang belum selesai segera, karena sudah ada lagi tugas yang menyusul. Kalau bisa tepat waktu mengerjakan tugas, jangan menumpuk, karena kalau tepat waktu nilainya berbeda dengan yang mengumpulkannya terlambat. Gitu ya. Nah, jadi yang belum dijawab adalah pertanyaan dari Laura dan juga pertanyaan dari Jeremy mengenai discounted present value dan juga konsep dari enterprise and replacement cost ya. Ini masih ada 2 lagi. Salah satunya boleh anggota tim kalau mau menjawab lagi. Salah satunya anggota tim kalau mau menjawab lagi pertanyaan yang mana nanti setelah Ayub. Atau mungkin dari mahasiswa lainnya di luar kelompok boleh ya untuk menambahkan.
Ya, silakan Ayub. Bu, Yang saya mana? mencoba menjawab pertanyaan tadi Jeremy. Oh, coba sebentar Ayub dulu ya. Sebentar ya, Ruth. Oh, ya, Bu. Nah. Yuk, Ayub, silakan Yub. Yang mana yang tahu? Coba dijawab. Masih di mute, Ayub silakan untuk nilai kamu presentasi. Paling nggak ada yang bisa kamu jawab. Yang mana? Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Kak Laura. Ya, silakan. Menjelaskan kembali tentang konsep discounted present value kan. Discounted present value itu adalah sebuah konsep dalam ekonomi dan keuangan yang mengacu pada metode pengukuran nilai pembayaran atau utilitas yang akan diterima di masa depan. Fitur discounted present value ini disebut sebagai nilai waktu atau jumlah uang tertentu saat ini lebih baik daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Nilai sekarang yang diskontokan memungkinkan seseorang untuk menghitung dengan tepat seberapa jauh lebih baik atau paling sering menggunakan tingkat bunga sebagai input dalam faktor diskonto. Jumlahnya yang dimana pembayaran di masa depan dikurangi agar sebanding dengan pembayaran saat ini. Itu rumusnya. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Ayub. Gimana Laura? Laura? Ini kan ada menyangkut paut tentang awal periode dengan akhir periode. Ini yang dimaksud itu awal periode, akhir periode dari akuntansi, siklus akuntansi, atau dengan kata lain 1 tahun, atau bagaimana ya? Ya, silakan Ayub dijawab. Ayub aktifkan videonya. Untuk rumusnya sih saya belum ketemu sih Kak. Masih agak susah ditemukan gitu. Oke, ada anggota tim yang mau menjawab? Ruth? Zevani? Lidiana? Boleh diulang? Silakan. Ya, silakan tim yang mau mencoba untuk menjawab.
Ruth, Ayub, Zevani, Lidiana, ya, kalau tidak ada kelompok lain yang mau mencoba menjawab. Saya mau mencoba tambahan nih tadi yang katanya mengenai periode kan. Ini aku mendapatkan Nama juga. siapa? Nama? Zevani. Ya, Zevani mau jawab yang mana, Zev? Yang tadi Ayub jawab. Oh, yang Ayub, yang dari Laura ya. Oke, silakan Zev. Di sini kan aku juga dapat kalau yang maksud awal akhir itu tuh dalam metode ini income adalah sama dengan perbedaan present value dan net asset di akhir periode dibandingkan awal periode. Benar yang kakak bilang tadi, termasuk satu periode siklus akuntansi. Jadi di mana periode akhir itu bakal ada perbedaannya. Jadi akhir periode bakal dikurangin sama awal periodenya gitu loh kak. Satu periode akuntansi gitu. Oke, berarti mungkin ini lebih ke laporan laba rugi mungkin atau bagaimana? Jadi pendapatan awalnya di present value kan atau bagaimana maksudnya? Atau malah dari yang masa depan? Ini present value kan? Yang awal akhir kurang awal kak. Oke, berarti si discounted ini dihitung pada saat akhir periode ya? Iya. Oh, oke deh kalau gitu. Iya kak. Terima kasih kelompok 2. Atas pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih, Zev. Pertanyaan terakhir dari Jeremy. Siapa yang mau menjawab? Anggota Saya kelompok mau ada yang mencoba menjawab deh, Bu. nama? Saya baru mencoba menjawab. Ruth, Bu. Ruth, ya. Silakan, Ruth. Itu kan tadi Jeremy nanya yang tentang replacement cost ya, atau biaya pengganti. Replacement cost itu harga yang akan dikenakan biaya untuk mengganti aset yang ada dengan aset serupa pada harga pasar saat ini. Jadi aset yang dimaksud itu berupa kayak properti, real estate, jaminan investasi, atau piutang. Jadi misalnya ada sebuah bangunan perusahaan nih mengalami kerusakan akibat kebakaran atau tsunami yang merusak bangunan itu. Jadi biaya yang penggantian asetnya itu mengacu pada kondisi aset sebelum rusak. Begitu, Bu. Mungkin Zevani mau menambahkan? Ya sama kayak Ruth ya, pokoknya intinya jika mengalami suatu kerugian suatu benda itu, maka benda itu harus diganti dengan benda serupa gitu. Asetnya kehilangan, maka yang kehilangan itu harus diganti dengan aset yang serupa. Kurang lebih seperti itu sih, Jer. Kalau masih belum paham, Jeremy. Ya, gimana Jeremy? Iya Bu, agak Gimana, paham Bu, Jer? paham. Paham ya. Bu, terima Aktifkan video kasih Bu. Jeremy. Iya, videonya aktifkan, Jer. Iya Bu. Videonya aktifkan, Jeremy. Jeremy belum diaktifkan videonya. Ya, oke. Untuk anggota di luar kelompok, ada yang mau menambahkan?
Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ini, ada yang mau mencoba menjawab dan menambahkan di luar anggota kelompok? Silakan. Ada yang mau mencoba menjawab untuk tambahan nilai keaktifan? Untuk anggota di luar kelompok yang presentasi, silakan. Belum ada? Ya, baik kalau begitu silakan anggota kelompok ditutup presentasinya. Silakan. Tim menutup presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Beri aplaus semua. Ya, jadi terima kasih untuk kelompok ya yang sudah mencoba untuk mempresentasikan ya materi dengan sebaik-baiknya. Kemudian sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Next untuk kelompok berikutnya ya, kelompok berikutnya juga minggu depan berarti harus ready ya, ready dengan materinya, dapat menguasai, kemudian juga mampu menjawab dengan lebih cepat lagi. Jadi untuk minggu depan itu kelompoknya Serapin, Grace, Ardito, Devanti ya. Sudah mulai dikerjakan atau belum? Anggota Iya Bu, kelompok? kami lagi ini Bu, lagi nyari-nyari Sedang materinya. proses ya. Iya iya Bu. Oke ya. Jadi minggu depan sudah ready ya. Perhatikan untuk sinyal, usahakan jangan sampai putus-putus gitu ya. Baik, saya lanjutkan berikutnya dengan materi tambahan. Ini sudah saya kirim juga di Google Classroom. Bentar, saya buka dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat semua mahasiswa? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Iya, iya. Oke, saya sengaja nggak slideshow ya, sebentar. Saya ini dulu ya. Ibu mohon maaf, mungkin untuk kelompok 2 materinya bisa dibagikan. Kelompok 2. Kelompok 2 yang minggu lalu? Kelompok yang saat ini, Bu. Kan udah ada di Google Classroom. Untuk kelompok 2, oh ya sudah ya Bu ya. Sudah ada. Baik, Ya, kelompok yang hari ini kan, ya ada di GCR ya. Sebentar ya. Sebentar.
Ya, baik. Terlihat jelas ya. Jadi untuk tambahan materinya mengenai teori akuntansi nanti bisa dipelajari ya dengan lebih mendalam karena ini merupakan bagian dari kisi-kisi untuk UTS kita nanti. Jadi kita membahas mengenai conceptual framework for financial reporting. Jadi kerangka kerja konseptual untuk laporan keuangan. Next, ini slide mengenai rincian ya dari conceptual framework itu ya bagan-bagannya. Terdiri dari conceptual framework itu mengenai need, development, overview ya. Jadi kebutuhan dan keperluan kita, pengembangannya seperti apa dan secara keseluruhan jika ditinjau dari masing-masing aspek itu seperti apa. Terdiri dari first level, second level, and third level. First level itu merupakan tujuan-tujuan secara dasar, ya, tujuan dasar, basic objective. Kemudian untuk level kedua itu merupakan konsep fundamental. Jadi berisi mengenai kualitatif karakteristik dan juga basic elemennya seperti apa. Kemudian level ketiga adalah pengakuan, pengukuran, dan konsep pengakuan. Terdiri dari basic assumption, basic principle, constraint, dan summary of the structure. Jadi ini adalah secara konseptual untuk frameworknya. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Cynthia Natasha, tolong dibaca. Conceptual framework establish the concept, the underlying financial reporting. Need for a conceptual framework. 1. Rule-making should build on and relate to an established body of concept. And 2. Enables ESB to issue more useful and consistent pronouncements over time. Ya, jadi mengenai conceptual framework itu, ya dia membangun konsep-konsep yang memang mendasari pelaporan keuangan. Tentu ini berkaitan dengan kebutuhan untuk adanya pembuatan peraturan yang memang akan membangun konsep lebih dengan kokoh ya, dan memungkinkan IASB itu singkatannya adalah International Accounting Standard Board, itu untuk berperan lebih bermanfaat, berguna, dan lebih konsisten lagi. Jadi ini adalah kebutuhan untuk conceptual framework. Next, slide berikutnya tolong dibaca Frederick. Conceptual Kersek-kersek ya Frederick. Cek. Will build on citing ESB and VSB frameworks. And the last project has identified the objective of financial reporting, characteristic of decision financial reporting information. Ya, baik. Terima kasih Frederick ya. Jadi slide ini adalah mengenai pengembangan kerangka konseptual. Nah, tentu mahasiswa masih ingat ya, ini sudah pernah dulu kita bahas, tapi secara garis besar ya, pada saat kuliah intermediate 1. Di bab 3 itu kalau di buku cetak. Jadi mengenai pengembangan dari kerangka konseptual, tentu ada kerjasama antara IASB dan FASB ya, FASB Federation Accounting Standard Board ya. Jadi kerjasama inilah untuk membangun kerangka kerja konseptual. Kemudian untuk basicnya ya, level-levelnya ini. Nah, ada first level, second level, dan third level. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambarnya adalah segitiga terbalik. Jadi justru yang di bawah ini adalah objektif atau tujuannya first level.
provided information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lenders, and other creditors in their capacity as capital providers. Jadi tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai pelaporan entitas yang bermanfaat dan berguna untuk menyajikan dan untuk investor dengan yang memiliki modal yang potensial, kemudian kepada para peminjam ya dan juga kreditor lainnya dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Kemudian second level. Second level ini terdiri dari kualitatif, karakteristik, dan elemen. Kualitatif itu contohnya fundamental qualities dan enhancing qualities. Elemen berarti aset, liabilities, equity ya yang ada di laporan posisi keuangan, dan income and expenses yang ada di laporan laba rugi. Level ketiga itu justru yang ada di bagian atas, terdiri dari assumption, principle, dan constraint ya. Jadi nanti ini di tugas nanti pertemuan 3 boleh ini juga dipecah ya, nanti mahasiswa jelaskan di ringkasannya sambil belajar untuk kisi-kisi nanti. What is economic entity? What is the definition of going concern? Ya, how about monetary unit, periodicity, and accrual? And principle ya, principle consists of measurement, revenue recognition, expense recognition, and full disclosure. And finally, there are constraints consist of cost and materiality in third level. Okay, next slide. Next slide, Hendrik, tolong dibaca, Hendrik. First level, basic objective. To provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lenders, and other creditors in making decisions in their capacity as capital provider. Provide by issuing general purpose financial statement. Assumption is that users have reasonable knowledge of business and financial accounting matters to understand the information. Udah, Bu. Oke, thank you Hendrik. Jadi untuk tujuan ya, ini mengenai penyediaan informasi keuangan ya, mengenai reporting entity that is useful to present and potential equity investor. Ya, ini manfaatnya, tujuannya untuk kemana. Kemudian ini untuk kualitatif, jadi ini bagian-bagiannya ya, yang tadi mahasiswa lihat dalam piramid yang terbalik. Oke, nah second level ini lebih rinci lagi. Jadi ada cost materiality sebagai bagian dari constraint, kemudian decision usefulness, relevance, faithful representation ya. Relevan pun dibagi dua, ada predictive value dan confirmatory value. Faithful representation, completeness, neutrality, netral artinya ya, and free from error, bebas dari kesalahan. Enhancing qualities, comparability, variability, timelines, dan understandability. Nah, jadi ini nanti pelajari ya, apa sih yang dimaksud dengan istilah-istilah ini ya. Jadi nanti kalau waktu ujian, UTS sudah terbiasa dengan istilah-istilah akuntansi seperti ini. Oke, next ya. Nah, ini bagian dari fundamental quality, jadi disorot ya bagian-bagian kecilnya, di zoom ya. Ini mengenai fundamental quality yang tadi dan enhancing qualities. Oke, ini untuk piramid terbalik tadi. Nah, yang 5 elemen ini penjelasannya ya. What is the definition of asset, liability, equity, income, and expenses. Next slide. Nah, ini untuk level 3 ya, yang terjadi assumption, principle, and constraint. Jadi seperti ini. Nah, untuk basic assumption juga itu ada pembahasannya, ini untuk perinciannya. Ya, untuk ringkasan nanti boleh dalam bahasa Indonesia supaya lebih mengerti.
apa sih istilahnya itu monetary unit itu apa. Bila perlu ditambahkan, oh monetary unit ini adalah bla 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 bla, kemudian contohnya apa. Jadi nanti waktu UAS tidak perlu waktu lama lagi bongkar-bongkar ya untuk catatannya. Oke, ini prinsipal mengenai pengukuran, ada cost, fair value, kemudian mengenai revenue recognition adalah pengakuan untuk pendapatan ya, revenue recognition. Revenue is to be recognized when it is probable that future economic benefit will flow to the company and reliable measurement of the amount of revenue is possible. Nah, oke. Silakan dibaca Isa Silvani. Maaf Bu, PPT. Kenapa? PPT-nya nggak kelihatan, soalnya jaringan nggak bagus Bu. Ya, ini. Sudah? Belum Bu. Loh, kamu dari tadi jadi gimana itu? Kan sudah saya kirim ke Google Classroom. Buka. Google Classroom buka dong. Oh iya, kan udah di-upload. Jadi tadi gimana? Dari tadi kelihatan Bu. Ya, sudah bisa, Isa? Tunggu lagi loading. Ya, harus sambil buka ya. Oke, sementara kita lanjut ke Grace. Silakan Grace. Isa sambil buka ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan Grace. Bentar, Bu. Baca yang PPT ini ya, Bu? Iya dong. Okay. Dirt level principles. Expense recognition, outflows or using up of asset or incurring of liabilities or a combination of both during a period as a result of delivering or producing goods and or rendering service. Ya, baik. Udah cukup. Terima kasih Grace. Jadi type of cost ya. Kemudian itu ada rinciannya, ada product cost. Nah, ini pernah dipelajari ya di akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Jadi product cost, material, labor, overhead. Period cost itu salaries and administrative cost. Jadi ini ada pengakuannya, expense recognition. Next, full disclosure. Full disclosure, Jenita Perda, silakan dibaca. Sure information that is sufficient, important to improve the judgment and direction of an information user, profit through financial statements, not to the financial and supplementary information. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adalah pengungkapan secara penuh dalam menyediakan informasi, khususnya nanti dicantumkan di catatan atas laporan keuangan, ya. Notes to the financial statement. Tapi juga ada tambahan informasi, itu di bagian supplementary information. Oke, ini mengenai third level juga, ya.
Isa, sudah bisa? Silakan Isa. Belum bisa, Bu. Kamu pakai apa kuliah? Handphone. Hah? Terus gimana kamu kuliah seperti ini? Nggak bisa buka Google Classroom atau bagaimana? Nggak bisa, Bu. Itu Bu udah dikirim kok, Sa, udah dikirim, Sa. Iya, ada di GCR itu. Coba nanti kamu harus ini dong, Isa, pastikan perangkatnya oke gitu. Jadi bisa ngikutin pelajaran ya, nggak ketinggalan. Oke, next, Gusti Ayu. Constraints. Yang pertama itu cost. The cost of providing the information must be weighed against the benefit that can be derived from using it. Materiality. An item is material if its inclusion or omission would influence or change the judgment of a reasonable person. Ya, oke, thank you. Nah, ini mengenai third level juga ya. Nah, ini slide berikutnya yang terakhir adalah summary of the structure. Jadi inilah ringkasan dari level 1 ya, first level, second level, and third level. Ini harap dipelajari ya dengan perlahan ya, setiap item, setiap istilah-istilah akuntansi yang mungkin mahasiswa ada yang masih wah ini apa ya gitu, yang harus dipelajari lebih mendalam. Jadi contohnya misalnya completeness itu kelengkapan seperti apa bentuknya ya, coba cari tahu dulu ya. Kemudian neutrality, netral seperti apa, artinya kan tidak memihak dalam rangka apa ya. Penyajian laporan keuangannya seperti apa yang netral, yang tidak memihak. Nah, itu pelajari. Kemudian seperti enhancing qualities ya. Comparability bedanya apa dengan variability? Kemudian bedanya dengan timelines kan ketepatan waktu ya. Kemudian understandability itu maksudnya dalam konsep apa? Jadi seperti ini dipelajari dengan maksimal, masih ada waktu. Ini berarti untuk salah satu dari kisi-kisi UTS yang harus dipelajari. Untuk tugas ya, saya ada upload juga di Google Classroom, nanti coba mahasiswa lihat. Jadi coba digali lagi ya, buat ringkasan sambil belajar, nggak usah buru-buru untuk lebih mendalami materi tambahan ini ya, untuk tambahan wawasan di bagian teori akuntansi. Karena teori akuntansi ini tidak akan terlepas ya dari first level, second level, third level ya. Tidak akan terlepas dari framework for financial reporting. Karena itu sangat berkaitan sekali dengan teori akuntansi. Jadi piramid ini pelajari dengan semaksimal mungkin, bisa mampu menjelaskan setiap item yang ada. Karena materi yang saya kasih itu merupakan pasti kisi-kisi atau bagian dari UTS nantinya. Gitu ya. Kemudian minggu depan berarti mahasiswa semua ya sudah mulai menyiapkan untuk yang presentasi seperti tadi ya. Siapkan jaringan, siapkan sinyal yang baik. Kemudian nanti kita akan pelajari berikutnya di pertemuan keempat untuk materi-materi sesuai RPS. Saya lihat kehadirannya sangat bagus ya untuk kelas ini. Tapi ada nih yang terkeluar atau bagaimana nih? Ada beberapa yang masih. Tadi 46, sekarang 44 ya. Nah, usahakan selalu masuk terus sepanjang perkuliahan ya, supaya tidak tertinggal informasi-informasi yang penting. Ya, tadi 46 ini, sekarang tinggal 44.
Meskipun kelas kita besar, tapi harus tetap fokus ya untuk perkuliahannya. Baik, waktu masih ada, ya, waktu masih ada. Jadi untuk waktu yang tersisa ini segera dibuat untuk tugas mandiri. Ya, waktu masih tersisa, gunakan waktu dengan baik untuk membuat tugas mandiri dengan lengkap. Fotonya jangan sampai berbayang ya, Jessica ya dan teman-teman semua ya. Nah, berdiriin atau boleh ditidurin gitu ya. Taruh di atas kursi dulu gitu mungkin. Jadi supaya latihan nanti kalau misalnya tugas atau UTS nanti fotonya yang rapi. Jadi waktu yang tersisa silakan mahasiswa kerjakan tugas individu yang sudah saya upload. Oke, saya mau screenshot di akhir periode, di akhir kelas kita ini. Masih ada yang belum aktifkan? Jenita, Hendrik, Frederick. Yuk aktifkan videonya semua tanpa terkecuali. Ya, masih ada lagi. Ayo aktifkan videonya. Ya, semua aktifkan. Ya. Satu, nanti saya kirim ya ke grup kita ya. 1, 2, Lidiana ya. 1, 2. Sekali lagi, gaya bebas, senyum, semangat, meskipun ada tugas, ada PR. 1, 2. Oke. Jadi setelah ini mahasiswa kerjakan ya tugas individunya. Ngapa ini kok langsung nutup videonya nih? Tetap aja nggak apa-apa kok. Ya, aktifkan video dong kalau di kelas. Setelah ini kerjakan tugas individu ya. Oke. Doa penutup Isa, silakan. Isa. Iya, Bu. Mari kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur kepada Bapak untuk semua berkah yang telah Kau berikan kepada kami. Bapak, kami mau mengakhiri kelas kami ini, kiranya apa yang dosen kami ajarkan kepada kami dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk hidup kami, Bapak. Bapak, kayak manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, kiranya Engkau menghapuskannya agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih, Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Isa. Terima kasih semua mahasiswa. Lanjut tugas individu ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Frederick masuk terus ya kuliahnya. Frederick. Ya, sukses semua. Silakan boleh live. Udah selesai. Udah Bang, udah. Live, share, live.